Film dibuka dengan adegan menampilkan dua wanita muda yang bernama Jum dan Rati yang ditugaskan untuk menjaga Della secara bergantian. Della adalah gadis yang sengaja dikurung dan diikat di dalam kamar khusus karena terkena santet aneh dan harus ditutup dengan keranda. Waktu itu, Jum merasa takut untuk menangani Della seorang diri karena ada gangguan teknis dan dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Sehingga dia ingin meminta bantuan kepada Rati. Pada awalnya Rati menolak membantu Jum, namun setelah mendengar cerita Jum, Rati pun terpaksa menurutinya. Akan tetapi ketika mereka menutup tubuh Della dengan kerandanya, ternyata tangan Della menjuntai keluar dari keranda itu. Saat Rati selesai membenahinya, tiba-tiba Della mencekik leher gadis tersebut. Della bangkit dan dengan beringasnya menghabisi Rati. Setelah itu, Della mendekati Jum dan mencekiknya dengan tatapan menakutkan. Di belakang tubuh Della keluar sosok tangan yang begitu mengerikan. Cerita berlatar di Jawa Timur, tepatnya pada tahun 2003. Seorang gadis manis yang bernama Sri Rahayu bekerja di warung makan Bu Mina. Dia terpaksa ingin meminjam uang pada majikannya untuk membeli obat buat sang ayah yang sakit-sakitan. Tetapi pada saat itu Bu Mina tidak memberikan pinjaman karena dia sendiri memerlukan biaya keluarga kehidupan sehari-hari. Bu Mina kemudian memberikan selembaran informasi lowongan kerja siapa tahu berguna buat Sri. Lowongan kerja itu berasal dari keluarga Atmojo dan membuat Sri heran karena setiap hari keluarga Atmojo selalu mencari pembantu. Beberapa saat kemudian ada seorang pria yang makan di situ yang hanya makan nasi meninggalkan lauknya saja dan minumnya pun segelas air putih. Hal itu membuat Sri heran apalagi pria itu hanya membayar dengan uang Rp500. Bu Mina pun memaklumi karena katanya pria itu memang berpuasa mutih, yaitu puasa yang hanya boleh makan nasi dan air putih saja. Karena diiming-imingi uang 10 juta, Sri kemudian mendatangi rumah Atmojo untuk melamar pekerjaan itu dengan mengayuh sepeda pancalnya. Dan ternyata sesampainya di sana sudah mengular antrian para wanita yang membutuhkan pekerjaan. Berada di antrian paling belakang, Sri mendengar calon pelamar yang ngedumel gara-gara mereka ditolak padahal mereka punya ijazah SMA. Di situ Sri langsung pesimis karena dia tidak punya surat tanda lulus sekolah, apalagi ditambah hujan yang mendadak turun, sehingga dia memutuskan untuk putar balik saja. Namun tiba-tiba Sri tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh sopir keluarga Atmojo yang bernama Sugi. Sri kemudian ditolong oleh pegawai keluarga itu yang bernama Lydia dan dibawa masuk ke dalam rumah. Gadis desa itu kemudian langsung diobati oleh Lydia. Tak lama kemudian setelah itu, Lydia dipanggil oleh seseorang dari dalam rumah. Sementara Lydia ke belakang, Sri Rahayu menyempatkan diri untuk melihat-lihat isi rumah tersebut. Dia tertuju pada sebuah lukisan seorang wanita yang menggendong bayi berkepala dua. Namun setelah diamati lagi, lukisan bayi itu berubah menjadi kepala satu dan matanya melirik ke arah Sri. Sri kemudian dikagetkan oleh Lydia yang kembali dan memberitahunya bahwa kepala keluarga Atmojo yang bernama Mbah Karso ingin bertemu dengannya. Lydia juga bilang bahwa tidak semua orang bisa bertemu dengan Mbah Karso. Ini menjadi kesempatan buat Sri, siapa tahu dia bisa langsung diterima bekerja di sana. Dia pun langsung dibawa Lydia masuk ke dalam kamar Mbah Karso. Di dalam kamar itu, Mbah Karso bertanya nama lengkap Sri dan wetonnya Sri. Namun anehnya, Mbah Karso sudah tahu bahwa Sri lahir di weton Jumat Kliwon. Katanya dia bisa mencium aroma Wijaya Kusuma yang ada dalam diri Sri Rahayu. Kamu siap kerja untuk aku? Siap, Mbah. Sri kemudian dibawa masuk ke ruangan khusus oleh Mbah Karso. Di tempat itu, Mbah Karso membakar rambut Sri sebagai ritual pengikat perjanjian di antara mereka. Dan nyawa Sri sudah tergadai di tangan Mbah Karso. Kemudian Mbah Karso meminta kepada Sri untuk membasuh punggungnya yang penuh dengan luka menjijikan dengan air kembang 7 rupa.
Sambil menahan bau dan jijiknya luka itu, Sri kemudian tak sadarkan diri setelah menghirup asap kemenyan dan rambutnya yang ditiupkan oleh Mbah Karso. Sadar-sadar Sri sudah berada di depan rumahnya diantar oleh Sugi. Sugi menyampaikan pesan Mbah Karso agar Sri tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian tadi. Sri kemudian menceritakan keputusannya kepada sang ayah. Meskipun ayahnya telah memiliki firasat buruk, namun Sri tetap mencoba pekerjaan itu karena dia sangat membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan ayahnya. Saat Sri tertidur, dia mendengar suara ayahnya yang memanggil-manggil dirinya. Ketika dia menghampirinya, Sri terkejut bukan main melihat tubuh sang ayah tinggal separuh seperti palasik dan berusaha mencelakainya. Namun semua itu hanyalah mimpi Sri Rahayu di pagi hari. Dan anehnya, di lengan tangan kanan Sri Rahayu tiba-tiba muncul simbol aneh yang tidak bisa dia hapus. Tak terlalu memperdulikannya, Sri kemudian siap berangkat kerja dijemput oleh Sugi lagi. Di dalam mobil itu, rupanya sudah ada dua wanita lain yang bernama Erna dan Dini. Sri pun merasa heran kenapa mereka bertiga memiliki simbol yang sama di lengan mereka. Dini sebagai orang yang lebih dulu bekerja di tempat Mbak Karso bilang, ini semua berarti Mbak Karso juga melakukan hal yang sama pada Sri dan Erna. Setelah itu mereka langsung dibawa ke tempat kerja yang melewati hutan yang sangat lebat sampai-sampai membuat mereka tertidur. Saat mereka terbangun, Sri pun bertanya pada Sugi kenapa tidak dibawa ke rumah Mbak Karso. Namun Sugi tidak menjawabnya dan dia malah turun menghampiri sebuah payung berwarna hijau yang disebut payung mayit. Di bawah payung itu, Sugi menaruh bunga dan meneteskan sedikit darahnya. Erna dan Sri yang melihatnya pun dibuat kebingungan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan. Alih-alih bekerja di rumah gedongan, malah mereka diturunkan di depan rumah joglo tua yang berada di tengah-tengah hutan. Mereka bertiga diperkenalkan dengan Mbah Tamin, penjaga rumah itu. Mbah Tamin meminta mereka bertiga untuk memakai jarik yang sudah disiapkan dan sudah dibasahi air kembang 7 rupa. Pria tua itu pun menyuruh Dini untuk mengambil seember air. Kemudian mereka dibawa masuk ke dalam sebuah kamar yang tergembok. Gadis-gadis itu pun terkejut melihat keranda di hadapannya. Sri dan Erna semakin terkejut. Di dalam keranda itu terbaring tubuh seorang perempuan bernama Dela Atmojo. Dan tugas ketiga wanita itu adalah membasuh tubuh Dela dengan air kembang 7 rupa yang disebut basuh sedo tadi. Dela adalah cucu Mbah Karso yang menjadi korban santet ampuh. Akibat santet itu, tubuh Dela dikuasai makhluk jahat bernama Sengar Turi. Sengar Turi akan tertahan di tubuh Dela selama 1000 hari. Basuh Sedo sendiri hanya bertujuan untuk menenangkan Sengar Turi agar tidak merajalela melukai orang lain. Mbah Tamin kembali menjelaskan bahwa ritual itu harus dimulai saat senja tiba dan harus selesai sebelum matahari terbenam. Sebagai orang yang sudah lama bekerja di keluarga Atmojo, Dini harus menunjukkan cara kerja menangani Dela pada Sri dan Erna. Tugas mereka tidak terlalu susah karena sudah disiapkan tip dan kaset suara Mbak Karso yang menjelaskan urutan prosesi ritual basuh sedo. Tuangkan air ke dalam baskom. Ambil bunga 7 rupa. Pastikan tangan dan kakinya sudah terikat. Dini yang saat itu mempraktekkan tugasnya, tiba-tiba tangannya digigit oleh Dela. Untungnya tangan Dini terlepas dan Mbah Tamin segera mengambil alih tugas Dini. Erna dan Sri yang ketakutan berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat mereka sampai di dekat payung mayit, tiba-tiba mereka mendengar suara dengungan yang membuat Sri dan Erna pusing disertai mimisan yang tak lama kemudian mereka pun pingsan. Kedua gadis itu pun dibawa kembali masuk ke dalam rumah joglo tersebut oleh Sugi. Di situ Mbah Tamin menceritakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sana karena sudah terikat perjanjian dengan Mbah Karso. Apalagi tempat itu juga sudah dipagari dengan kekuatan gaib.
Jadi sangat sedikit kemungkinan mereka untuk bisa meninggalkan tempat itu. Jadi mau tidak mau mereka harus menjalankan tugasnya untuk membasuh dan menjaga Della selama 4 hari ke depan. Karena memang prosesi itu hanya kurang 4 hari saja untuk menuju hari ke-1000. Setelah ditinggal Sugi dan Bah Tamin di rumah itu hanya dijaga oleh 3 perempuan tersebut. Pada malam itu Dini bercerita bahwa sejak kerasukan Senggar Turi, Della telah membunuh kedua orang tuanya tapi berhasil dikerangkeng sebelum akan membunuh Mbak Karso. Tapi kejadian itu ada sebelum Mbah Susedo. Setelah Mbah Susedo dilakukan, Della dan Senggar Turi sudah bisa dikendalikan. Keesokan harinya saat Sri mau bersih-bersih, tiba-tiba dia mendengar suara Della di kamarnya. Gadis itu pun mencoba mengintipnya dari lubang pintu. Suara Della merintih minta tolong terdengar dengan jelas. Dan Sri pun dikejutkan oleh bayangan di bawah pintu kamar itu. Sri menceritakan hal itu kepada Dini. Namun Dini bilang itu bukanlah suara Della melainkan suara Senggar Turi. Dini yang saat itu membenahi pompa air meminta Erna untuk membasuh Della sendirian. Karena hari itu sudah sore, mau tidak mau Erna harus melakukannya. Karena Sri diminta untuk membantu Dini memperbaiki pompa itu. Pada malam harinya saat Sri tidur, dia bermimpi terbangun di sebuah lubang yang ada di tengah-tengah kebun tebu. Sri mendengar jeritan wanita yang meminta pertolongan. Saat dia mencarinya dan sampai di depan sebuah rumah tua, Sri merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ternyata ada seorang pria yang tidak begitu jelas ingin mencelakainya. Beruntungnya saat itu Sri langsung bangun dari tidurnya dan hari sudah pagi. Anehnya, dalam dunia nyata Sri benar-benar membawa daun tebu dan kakinya kotor penuh tanah. Di sela-sela sarapan pagi, Sri menceritakan mimpinya kepada kedua temannya. Namun Dini menganggap semua itu hanya bunga tidur saja. Pada sore hari, hari ke-998, menjadi tugas Sri Rahayu untuk membasuh Della. Waktu itu Sri menemukan serpihan bunga mawar di bawah keranda Della. Tak menaruh curiga, Sri pun melanjutkan tugasnya. Keanehan muncul terjadi pada saat kaset suara Mbak Karso tiba-tiba sudah berada di dalam tip dan saat diputar suara itu sudah berada di tengah-tengah prosesi ritual. Sri lalu berusaha membalikkan kaset itu ke posisi awal, namun kaset itu malah macet. Tiba-tiba panggilan suara Della mengagetkannya. Sri dengan ketakutan nekat membuka kain keranda itu dan ngobrol dengan Della layaknya seorang teman. Sri bercerita tentang adiknya yang sudah meninggal. Dengan suara lirihnya Della meminta Sri untuk mendekat agar dia bisa melihat wajah orang yang telah merawatnya. Sri pun mendekati Della dan dia bercerita tentang mimpinya. Namun tiba-tiba kaset berbunyi kembali membuat Sri kaget. Gadis tersebut lalu mendekati tip itu, sementara lilin dan lampu kemudian mendadak mati. Setelah Sri menyalakannya kembali, Della merengek meminta Sri mendekat lagi. Saat itulah Della berubah jadi tubuh Senggar Turi dan berusaha menyerangnya. Beruntungnya Dini segera datang dan Della ternyata masih dalam kondisi terbaring dan tak sadarkan diri. Dini akhirnya marah-marah kepada Sri karena mengira Sri bekerja tidak seperti yang dilakukan Erna kemarin. Pada malam harinya Sri kembali bermimpi. Dia bangun di tengah-tengah kebun tebu sama seperti hari sebelumnya. Sri menghampiri rumah tua yang ada di sana dan dia mencoba memanggil penghuninya. Namun Sri tidak mendapatkan jawaban. Dia malah kembali akan dicelakai oleh pria yang ada dalam mimpi sebelumnya. Beruntungnya Sri langsung terbangun dari mimpi buruknya itu. Lagi-lagi mimpi itu ternyata seperti nyata dengan meninggalkan bekas yang kali ini rambut Sri terpotong karena sabetan kapak. Pagi harinya Sri tanpa sengaja melihat Erna seperti keluar dari kamar Della.
Tak lama kemudian, Sugi dan Batamin datang dengan membawa barang-barang entah apa yang akan direncanakan keluarga Atmojo. Dengan menggunakan cangkul, Sugi menggali tanah di depan rumah tua tersebut. Sementara itu pada Batamin, Sri menceritakan kejadian-kejadian yang dia alami saat membasuh Dela serta mimpi-mimpi buruk yang datang padanya. Namun Batamin tidak memberikan jawaban yang memuaskan hatinya. Setelah kepergian Batamin dan Sugi, Erna dan Sri nekat membuka kain penutup lubang yang ada di depan rumah. Namun ternyata lubang berukuran seperti kuburan manusia itu tidak berisi apapun. Sore itu Sri harus menjalankan tugasnya lagi setelah kemarin dia gagal melakukannya. Dan kali ini Sri ditemani oleh Dini. Kejadian aneh lagi-lagi terjadi, mulai dengan kaset yang sudah berada di tengah ritual hingga ember air yang tiba-tiba bocor. Sementara hari semakin sore, Sri cepat-cepat mengambil ember lain. Naasnya lagi pompa air yang mendadak seret kembali. Dini yang panik segera menghampiri Sri, sedangkan kamar Dela dijaga oleh Erna. Setelah air didapatkan mereka, malah mereka mendapati Dela sudah tidak berada di ranjangnya. Rupanya Dela menangis di sudut kamarnya yang kemudian Dini mencoba untuk menjinakkannya. Lilin tiba-tiba mati dan saat dinyalakannya kembali, Dela menyerang Dini dan Sri. Erna bergegas masuk tetapi Dela kembali menghilang di tengah-tengah ketakutan mereka. Namun tiba-tiba Dela menarik Erna dan menganiayanya. Dela akhirnya dibaringkan lagi di keranda itu dan dibasuh oleh Dini. Di saat itulah iblis yang menguasai Dela berkata bahwa ketiga gadis itu sengaja didatangkan oleh keluarga Atmojo hanya untuk dijadikan tumbal. Mereka semua akhirnya berdebat. Erna tiba-tiba menanyakan hari kelahiran kedua temannya itu yang kebetulan berweton Jumat Kliwon. Erna sepertinya percaya apa yang dikatakan Sungarturi bahwa mereka benar-benar akan ditumbalkan oleh Batamin dan lubang yang ada di depan rumah itu bisa jadi akan menjadi kuburan mereka. Dini kemudian menceritakan tentang dua sahabatnya yang ada di awal film yaitu Jum dan Rati. Mereka berdua tewas di tangan Dela. Karena Dini frustasi, dia hampir saja bunuh diri namun digagalkan oleh Batamin. Jadi Dini percaya bahwa Batamin tidak akan pernah mencelakai siapapun. Esok harinya Sri dan Dini melihat gembok kamar Dela sudah terbuka. Ternyata benar Dela sudah lepas dan menghilang. Saat mereka bertiga mencarinya, rupanya Dela keluar dengan membobol jendela kamarnya. Ketika wanita itu kebingungan serta panik, tiba-tiba Dini teringat dengan ucapan Batamin bahwa tempat itu sudah dipagari, jadi kemungkinan Dela masih berada di sekitar tempat itu selama ketika payung mayat itu masih nancap di area pembatas. Mereka akhirnya mencari Dela di sekitar payung itu. Namun tiba-tiba ada yang menimpuk kepala Dini hingga pingsan. Sedangkan Sri sampai terperosok dan hampir tertancap kayu waktu dia memastikan payung itu. Di belakangnya tiba-tiba Dela muncul dan menyerangnya. Untung sekali Batamin datang menyiramkan air kembang 7 rupa pada Dela. Namun anehnya Erna malah sengaja menusuk punggung Batamin dan berusaha melepaskan ikatan tangan Dela. Bahkan apa yang dilakukan Erna membuat Sri kaget dan tak percaya. Erna juga sesekali mengayunkan pisaunya kepada Sri itu. Ternyata semua itu sengaja dilakukan Erna. Dia ingin membuat Sungarturi lepas karena Mbah Karso yang memulai ini semua. Bahkan kekacauan mereka di dalam rumah itu juga Erna lah pelakunya. Yang menimpuk kepala Dini juga Erna yang melakukannya. Setelah itu Erna mencoba membunuh Sri, namun Sri berhasil melawan dan membuat Erna tewas setelah kepalanya tertancap kayu.
Beruntung Dini dan Mbah Tamin masih selamat setelah insiden penganiayaan yang dilakukan Erna. Mereka kemudian membawa mayat Erna masuk ke dalam rumah dan Mbah Karso juga datang ke rumah itu. Kemudian Sri memutuskan untuk meninggalkan tempat itu karena merasa bersalah telah membunuh Erna. Namun mereka menguatkan Sri karena memang itu bukan kesalahannya dan mereka semua membutuhkan bantuan Sri untuk menyelamatkan Della. Mbah Tamin mengatakan bahwa cuma darah Sri yang memiliki aroma Wijaya Kusuma dan arum gandum sama seperti pengirim santet itu yang bernama Sabdo Kuncoro. Mbah Karso menambahkan apa yang dialami Sri dalam tidurnya sebenarnya bukanlah mimpi, melainkan dunia sukma di sanalah Della disekap selama 1000 hari ini. Sri adalah orang pertama yang berhubungan dengan Sabdo Kuncoro dan hanya Srilah yang bisa masuk ke dalam dunia sukma untuk menyelamatkan Della. Mbah Karso memohon bantuan dari Sri dan akhirnya Sri pun terpaksa menerima permohonan Mbah Karso. Sementara Dini bertugas menjaga Mbah Susedo agar jangan sampai terputus. Sebelum itu, Mbah Karso membekali Sri sebuah pisau kecil yang nantinya akan digunakan untuk melumpuhkan Sabdo Kuncoro. Mbah Tamin mengatakan bahwa dunia sukma dan dunia nyata itu berbeda. Di sini dunia nyata siang, sementara dunia sukma adalah malam. Jadi Sri diingatkan harus bisa membawa Della sebelum matahari terbit waktu sukma. Kalau tidak, maka Della tidak bisa diselamatkan lagi. Ritual pun dimulai. Dini membasuh tubuh Della, sementara tubuh Sri disiram darah kerbau ireng oleh Sugi. Dalam sekejap, Sri sudah berada di dalam dunia sukma. Dengan membawa senjata kecilnya, Sri mulai mendobrak rumah yang menyekap Della dan di saat yang sama, tiba-tiba Dini kehabisan air kembang 7 rupa sehingga Sengar Turi bangkit dan menyerangnya. Sengar Turi kemudian keluar dari lubang yang kemudian menghajar Mbah Tamin. Sugi yang tidak tinggal diam, dia segera menyelamatkan Mbah Tamin, namun Sengar Turi juga menyerangnya. Sementara di dunia sukma, Sri berhasil menemukan tempat Della disekap. Namun kuncinya dibawa oleh Sabdo Kuncoro. Sabdo Kuncoro tiba-tiba muncul dan menghajar Sri. Pria itu rupanya adalah orang yang ditemui Sri di warung makan Bu Mina pada awal film. Sri berhasil menusuk perut Sabdo Kuncoro dan segera mengambil kunci pintu di kalung pria itu dan berhasil melepaskan ikatan Della. Sementara itu Sengar Turi hampir saja menyerang Mbah Karso. Entah apa yang dikatakan Mbah Karso, namun tiba-tiba Sengar Turi melepaskan wanita tua itu. Sri dan Sabdo Kuncoro terlibat pertarungan lagi hingga Sri tertusuk. Della kemudian melepaskan lampu minyak ke arah Sabdo Kuncoro. Sementara dia dan Sri segera menyelamatkan diri dari pria itu. Sengar Turi lalu keluar dari tubuh Della mengejar Sri dan Della di dunia sukma. Waktu itu matahari hampir mulai terbit. Sengar Turi mencekik leher Sri, namun beruntungnya Sri berhasil menusuk kepala iblis itu. Sri dan Della langsung masuk ke dalam lubang tanah dan akhirnya mereka kembali ke tubuh masing-masing. Della telah berhasil diselamatkan. Seketika itu dia langsung memeluk Mbah Karso dengan bahagia. Sementara itu di dunia sukma, Sabdo Kuncoro harus kecewa karena tawanannya terlepas. Rupanya Sabdo Kuncoro adalah kekasih dari Erna. Mereka adalah orang yang mengirimkan santet Sewudino kepada Della. Dan kini Sabdo Kuncoro harus jadi mangsa iblis santetnya sendiri. Sesuai janji yang telah diucapkan Mbah Karso, dia memberikan uang 10 juta kepada Sri dan penyakit kulit Mbah Karso sendiri mulai berangsur membaik. Sri kemudian bertanya apakah benar yang memulai semua itu adalah Mbah Karso sendiri. Namun Mbah Karso bilang bahwa Sri tidak boleh tahu melebihi apa yang sudah Sri ketahui sekarang. Sri akhirnya menolak uang itu dan dia meninggalkan rumah Mbah Karso. Di dalam perjalanan, Sugi membenarkan keputusan Sri yang menolak uang dari Mbah Karso. Karena kalau sampai diterima, nasib Sri sama saja seperti nasib Sugi.
Entah apa itu, namun Mbah Karso akan memaksa terus Sri sampai dia mau menerimanya. Sugi juga mengatakan bahwa dulunya Sabdo Kuncoro adalah majikannya. Terakhir kali Sugi tahu, Sabdo Kuncoro kabur yang membawanya selamat dari peristiwa berdarah. Seluruh keluarga Sabdo Kuncoro mati karena disantet yang dikirim oleh keluarga Atmojo, yaitu santet Janur Ireng. Di akhir cerita terlihat Sabdo Kuncoro tewas dengan kepala terpenggal. Benar apa yang dikatakan Sugi bahwa Mbah Karso akan terus mengirimkan uang pada Sri agar dia mau menerimanya. Namun Sri memilih untuk membuang uang itu. Namun Sri tidak tahu bahwa Sugilah yang mengantar uang itu sampai ke rumah Sri. Sementara itu simbol yang ada di tangan Sri pun menghilang dan akhirnya film Sewu Dino pun berakhir. Demikian alur cerita film Sewu Dino. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.